Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'du. Pada kesempatan kali ini kita akan meneruskan kajian kita akan kitab-kitab hadis yang akan kita pelajari. Pada kesempatan kali ini teman-teman adalah kitab Mu'jam, yaitu kitab Mu'jam Al-Kabir karangan Al-Imam At-Tabrani. Sebelumnya kita akan menjelaskan dahulu teman-teman apa itu yang dimaksud dengan kitab Mu'jam ya. Jadi yang dimaksud kitab Mu'jam menurut istilah para muhaddisin adalah kitab hadis yang disusun berdasarkan susunan guru-guru penulisnya yang kebanyakan disusun berdasarkan urutan huruf hijaiyah. Jadi dalam kitab Imam At-Tabrani ini beliau mempunyai 3 buah kitab yang berjenis Mu'jam, yaitu Mu'jam As-Saghir, Mu'jam Al-Awsat dan Mu'jam Al-Kabir. Pada Mu'jam As-Saghir dan Al-Awsat Imam At-Tabrani menggunakan metode penulisan dengan berurutan, urutan hadisnya berdasarkan nama-nama guru beliau penulisnya. Jadi berdasarkan susunan guru-guru Imam At-Tabrani pada Mu'jam As-Saghir dan Mu'jam Al-Awsat. Sedangkan pada kitab Al-Mu'jam Al-Kabir beliau menyusunnya berdasarkan nama-nama sahabat Nabi Muhammad SAW dan dimulai dari Al-Ashrah Al-Mubashshirina bil Jannah. Itu adalah kitab Mu'jam ya. Kemudian Mu'jam Al-Kabir ini seperti yang sudah kita singgung adalah karya dari Imam At-Tabrani yang bernama lengkap Al-Hafiz ya. Al-Hafiz Al-Kabir Abu Qasim Sulaiman bin Ahmad At-Tabrani, atau kita singkat saja Imam At-Tabrani yang wafat tahun 360 Hijriah. Berarti beliau termasuk ulama abad keempat teman-teman. Berarti sekitar berarti ini generasi setelah Imam Bukhari ya. Kemudian sekarang kita akan lanjut kepada pembahasan tentang manhaj atau metode Al-Imam At-Tabrani dalam kitab Mu'jam Al-Kabirnya. Yang pertama beliau menyusun nama-nama sahabat berdasarkan huruf hijaiyah. Jadi dimulai dari yang saya sebutkan tadi, dimulai dari Al-Ashrah Al-Mubashshirina bil Jannah, tapi dimulai lebih tepatnya dari Al-Khulafa Ar-Rasyidin, yaitu dari sahabat Abu Bakar, kemudian Umar, Utsman dan Ali, kemudian diikuti oleh sisanya. Kemudian pada permulaan Mu'jam An-Nisa atau sahabat-sahabat perempuan, beliau juga menyebutkannya berdasarkan huruf-huruf hijaiyah, tetapi yang beliau mulai pada Mu'jamnya sahabat-sahabat perempuan ini adalah dari Banatur Rasul, dari putri-putri Rasulullah SAW dan juga dari istri-istri beliau. Yang dimulai dari putri beliau yaitu Fatimah Az-Zahra, karena cintanya Nabi Muhammad SAW kepada beliau ya. Nah, jadi begitu tertib urusan dari kitab Mu'jam ini. Kemudian yang nomor 2, beliau memulai pembicaraan atau menulis dalam kitabnya itu dengan menulis biografi para sahabat dengan menyebutkan nasab, kemudian sifat-sifat, tahun wafat, dan juga menisbahkan atau menyebutkan
hadis-hadis yang sanadnya berasal dari sahabat tersebut. Jadi bukan hanya berisi hadis saja, tetapi juga disebutkan biografi ya. Jadi ini salah satu kelebihan dari kitab ini, berisi biografi sahabat, disebutkan nasab-nasabnya, sifat-sifatnya, tahun wafatnya dan lain-lain. Kemudian yang nomor 3, idza ijtama'at, begitu ya. Idza ijtama'at majmu'atun minal ahadits fi mawdu'in wahid anwana laha bi'unwan munasib fayaqul babu kadza. Waqad yadkhulu bainaha ahadits min nafsil mawdu' li sahabatin akharin kama fa'ala fi musnad Usamah bin Zaid jilid 1 halaman 171 haitsu ijtama'at lahu ahadits fi ribas sarf faqala babun fi sarfi wa dzakara ma'aha ahaditsun min musnad ibni Abbasin fi ribas sarf. Apabila terkumpul ya pada kumpulan-kumpulan hadis itu pada satu tema, maka beliau apabila ada hadis-hadis ya terkumpul kemudian mengandung satu tema, maka beliau memberikan judul pada hadis-hadis tersebut. Maka beliau memulai dengan bab kadza, bab ini gitu. Dan ketika hadis-hadis yang berada di bawah dalam satu bab itu bisa berasal atau terdapat juga sahabat lain. Artinya apabila diberi nama bab, misalkan bab tentang riba sorof, tetapi ada hadis lain yang diriwayatkan oleh sahabat yang bukan pada urutannya itu ya, itu juga disebutkan. Ini contohnya misalnya, sebagaimana beliau melakukannya pada musnad Usamah bin Zaid, jadi pada kelompok hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Usamah bin Zaid. Usamah bin Zaid ini adalah Zaid ini anak angkat Rasulullah. Berarti ini cucu angkat Rasulullah. Di mana terdapat pada musnad Usamah itu hadis-hadis tentang masalah riba sorf. Maka beliau menamainya babun fis sorfi. Ini bab tentang riba sorf. Tetapi dalam isi hadisnya beliau juga menyebutkan hadis-hadis yang ada dalam musnad Ibnu Abbas dalam hal riba sorf. Jadi teman-teman, yang dimaksud musnad di sini, kata-kata musnad ini adalah salah satu jenis penyusunan hadis juga yang berdasarkan daripada nama-nama sahabat yang meriwayatkan. Hampir mirip dengan apa yang dilakukan oleh Al-Imam At-Tabrani pada Mu'jam Al-Kabir. Beliau menuliskannya berdasarkan musnad, artinya berdasarkan nama-nama sahabat. Dihimpun hadis-hadis tersebut berdasarkan nama-nama sahabat. Begitu ya. Jadi poin nomor 3, beliau memberikan nama bab apabila terdapat hadis-hadis yang mengandung tema tertentu, tapi juga bisa ditambahkan dari hadis yang lain, dari sahabat yang lain apabila hadis tersebut mempunyai kesamaan tema. Kemudian yang keempat, beliau membagi sahabat-sahabat Rasulullah itu kepada 4 bagian, 4 macam. Apabila seorang sahabat itu banyak meriwayatkan hadis daripada Rasulullah SAW, artinya riwayat hadisnya banyak, beliau menyebutkan sebagian saja.
tidak disebutkan semua. Misal sahabat Abu Hurairah itu kan banyak hadisnya, maka beliau sebutkan sedikit saja. Apabila seorang sahabat itu sedikit dalam meriwayatkan hadis, maka beliau sebutkan semuanya, gitu ya. Begitupun juga apabila ada sahabat yang tidak mempunyai riwayat, artinya tidak meriwayatkan hadis dari Rasulullah. Ada sahabat tapi tidak meriwayatkan hadis dari Rasulullah, maka beliau menyebut biografi sahabat tersebut pada namanya kitab Maghazi, kitab peperangan dan juga sejarah ulama, tarikhul ulama. Siapa saja misalkan hadis sahabat yang tidak meriwayatkan hadis dari Rasulullah: Utsman bin Umar bin Amr al-Ansari, kemudian Handalah bin Nu'man, dan lain-lainnya. Jadi begitu beliau dalam membagi para sahabat Nabi, ya, sahabat yang banyak meriwayatkan hadis, kemudian sahabat yang sedikit meriwayatkan hadis, dan juga golongan sahabat yang tidak meriwayatkan hadis dari Rasulullah. Golongan yang keempat, ya, ini kan tadi 4, itu ada 3. Ini sebenarnya hampir mirip, ya, bahasa dalam kitab itu. Wa idza lam yakun lahu riwayah 'anir rasul dzakara tarjamatahu min kutubil maghazi wa tarikhul ulama. Mislu Utsman bin Amr Ansari wa Handalah ibnu Nu'man. Sudah. Amma idza lam yakun lis sahaba akhbar wa riwayah fa innahu yadhkuru ismahu faqad kama fa'ala ma'asabiki maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa nadir. Nah, misalkan jadi golongan yang keempat itu apabila seorang sahabat tidak meriwayatkan hadis dan juga tidak ada khabar yang bisa diceritakan dalam kitab-kitab maghazi atau sejarah ulama, maka beliau Al-Imam At-Tabrani hanya menyebutkan namanya saja. Hanya disebutkan namanya saja. Dan ini kata Imam Tabrani wahwa nadir, dan ini sedikit sekali. Itu poin yang keempat, ya. Jadi beliau membagi sahabat para sahabat Rasulullah kepada 4 macam golongan tadi. Kemudian yang nomor 5, apabila seorang sahabat itu mempunyai riwayat yang banyak, maka hadis-hadis yang diriwayatkan oleh sahabat yang banyak itu, hadis-hadisnya disusun berdasarkan periwayatannya. Dan setiap hadis itu, apabila banyak hadisnya, ya, diberi judul yang tersendiri, sebagaimana yang tertulis dalam Musnad Abdullah bin Umar dan Ibnu Abbas dan Adi bin Hatim dan juga yang lain. Maka apabila sahabat itu banyak riwayatnya, maka hadis-hadisnya itu kemudian dikelompokkan, kemudian diberi judul yang tersendiri. Itu yang dilakukan oleh Imam At-Tabrani. Kemudian yang nomor 6, idza ishtaraka majmu'atun minas sahaba fi ismin wahid afrada lahum At-Tabrani baban khasan yadhkuru fihi afrada hadzal ism wa ya'nuna lahu bi ibarah babu man ismuhu kadza, misaluhu babu man ismuhu Usamah wa babu man ismuhu Usaid wa babu man ismuhu Aus. Apabila golongan dari sahabat-sahabat Rasulullah itu mempunyai nama yang sama, ya. Nama yang sama kan banyak. Jadi misalkan namanya sama-sama Usama, sama-sama namanya Usaid, sama-sama Aus, itu bagaimana?
Maka Imam At-Tabrani mengkhususkan bab khusus di mana beliau menyebutkan individu-individu dari nama ini. Jadi beliau buat bab begitu, apabila banyak sahabat yang namanya sama, beliau menyebutkannya dengan bab tertentu. Misalkan babu man ismuhu kadza, bab man ismuhu Usamah. Jadi disebutkan di sana bab atau kumpulan hadis-hadis yang diriwayatkan oleh sahabat yang namanya adalah Usamah, begitu ya. Itu disebabkan kenapa? Karena adanya nama yang mustarok tadi, nama yang sama. Jadi nantinya mungkin membedakannya, misalkan ini bab yang menjelaskan nama-nama sahabat yang namanya Usamah. Membedakannya gimana nanti antara Usamah bin Zaid dan Usamah yang lain adalah dengan nama ayahnya, nama binnya itu. Usamah bin Zaid itu dikumpulkan menjadi satu dan lain-lain gitu. Kemudian ini yang nomor 7 ya, sebenarnya masih banyak lagi manhaj beliau, tapi kita cukupkan 7 saja. Bagaimana beliau? Yadhkuru ahyanan ikhtilaf ala ruwah. Beliau kadang-kadang menyebutkan, kadang-kadang ya, ini tidak selalu, apabila ada ikhtilaf atas seorang perawi. Dan wa yaj'al lahu unwanan, dan beliau menjadikan pada ikhtilaf tersebut, pada rawi tersebut sebuah judul. Misaluhu fi Musnad Abdullah bin Mas'ud, sebagaimana yang ditulis beliau dalam Musnad Abdullah bin Mas'ud. Bagaimana? Qala ikhtilaf ala Sya'bi fi hadis Abdullah anna Mu'adz kana ummatan qanitan lillah. Beliau mengatakan al-ikhtilaf ala Sya'bi, al-ikhtilaf kepada Sya'bi fi hadis Abdullah, pada hadisnya Abdullah, bahwasanya Mu'adz adalah ummatan qanitan lillah, ummah yang qanitan lillah. Tsumma saqal ahadits allati fiha al-ikhtilaf ala Sya'bi. Kemudian beliau menuliskan hadis-hadis yang terdapat ikhtilaf terhadap Sya'bi. Begitu. Contoh yang lain. Al-ikhtilaf ala Abi Ishaq, ikhtilaf atas Abi Ishaq As-Sabi'i fi hadis Abdullah anna Nabi qala U'tuni atau i'tini bisalasati ahjarin. Ikhtilaf atas Abi Ishaq As-Sabi'i dalam hadis Abdullah, bahwasanya Nabi berkata, berikanlah aku 3 buah ahjar, batu. Tsumma saqa asyrat ahadits. Kemudian beliau menulis dalam ikhtilaf tersebut 10 hadis, dan juga sebagaimana terjadi ikhtilaf terhadap A'mash dalam hadis Abdullah, bahwasanya Nabi mengatakan alaikum bil ba'ah. Kemudian beliau menyebutkan hadis yang berkaitan dengan hadis tersebut ya. Jadi poin yang nomor 7 ini disebutkan juga apabila terjadi ikhtilaf ya antar para perawi hadis, dan beliau juga memberikan judul tertentu. Misalkan diberi judul al-ikhtilaf ala Sya'bi fi hadis Abdullah anna Mu'adz kana ummatan qanitan. Itu disebutkan kemudian hadis-hadisnya. Ini luar biasa sekali apa yang sudah dilakukan oleh Al-Imam At-Tabrani ini. Maka kalau bahasa sekarang, kitab beliau ini kita sebut ensiklopedia, berisi hadis-hadis Rasulullah SAW yang sangat banyak ya. Bahkan Syekh Nuruddin Inter mengatakan Al-Mu'jam Al-Kabir adalah sebuah kitab rujukan yang lengkap dan merupakan kitab mu'jam terbesar. Dan karena kemasyhurannya, kitab ini disebut dengan nama yang mutlak, Al-Mu'jam. Bila ada yang mengatakan Al-Mu'jam, maka itu adalah Al-Mu'jam Al-Kabirnya, Al-Mu'jam karangan Imam At-Tabrani. Atau dalam menyandarkan hadis-hadisnya, para ulama cukup menyatakan akhrajahu Tabrani. Jadi apabila sudah dikatakan akhrajahu Tabrani, maka itu terdapat dalam kitab Mu'jam beliau. Itu sekilas atau 7 hal yang sebenarnya masih ada lagi. Ada 2 hal lagi, tapi kita sebutkan saja ya. Sebutkan 7 saja. Kemudian jumlah hadis ya. Ada macam-macam ini ya.
disebutkan oleh Ibnu Mulaqqan dari Ibnu Dahiyah bahwasanya jumlah hadisnya itu situna alaf hadis, 60.000 hadis. Ada yang mengatakan juga samanuna alaf hadis. Ada yang juga mengatakan 80.000 hadis. Jumlahnya sangat banyak, luar biasa. Kemudian ada yang lebih dekat kepada kebenaran, yaitu dikatakan oleh Haji Khalifah mengatakan jumlah hadisnya adalah 25.000 hadis. Dan ini yang paling akrab liswab, paling mendekati kebenaran. Adapun derajat-derajat hadis yang ada dalam kitab ini ya, maka beliau tidak hanya mengumpulkan hadis sahih, tapi juga ada hadis sahih, ada hasan, dan juga ada dhaifnya. Karena memang ini bukan khusus untuk mengumpulkan hadis sahih, tapi berupa ensiklopedi yang tentunya berisi hadis hasan, hadis dhaif, dan juga hadis sahih. Kita sebutkan setelah itu mizatul kitab, keistimewaan kitab ini. Apa keistimewaan kitab ini? Bahwasanya kitab ini termasuk rujukan utama dalam mengetahui biografi para sahabat Nabi Muhammad SAW terkait dengan nasab mereka, terkait dengan fadilah, keutamaan mereka, dan juga tahun wafat mereka. Ini luar biasa apa yang sudah ditulis oleh Imam At-Tabrani ini. Kemudian juga ini adalah referensi yang sangat penting bagi perkataan-perkataan sahabat dan juga athar-athar mereka. Jadi bukan hanya berisi hadis dari Rasulullah, juga qaul-qaul sahabat dan juga khobar-khobar dari mereka. Kemudian yang nomor 3, kitab ini adalah masdar atau sumber yang penting dari sumber-sumber sirah nabawiyah. Kemudian yang nomor 4, kitab ini juga adalah sumber dari penafsiran sahabat Nabi Muhammad SAW terhadap Al-Quran. Saya kira untuk pertanyaan teman-teman sudah bisa dilihat tadi ya, apa kekurangan dan kelebihan dari kitab ini. Kelebihannya sangat banyak. Kalau dari sisi kekurangannya, karena memang ini adalah sebuah kitab yang bersifat ensiklopedi, artinya memang dia tidak mengumpulkan hadis-hadis yang sahih atau hasan saja, bisa juga ada hadis dhaif. Oleh karena itu disebutkan di sini dalam referensi kitab ini hadis kitab-kitab mu'jam yang ditulis oleh Imam At-Tabrani ini masuk kitab hadis Tabaqah ketiga, di mana para penyusunnya memasukkan seluruh hadis yang diterimanya tanpa dijelaskan derajat atau kualitasnya. Ditulis saja. Maka oleh sebab itu pengambilan hadis darinya hanya boleh jika sudah dilakukan penelitian secara mendalam tentang kualitas sanad dan matannya. Ya, boleh kita mengambil atau berhujjah dengan hadis-hadis dalam mu'jam ini, tetapi juga harus kita teliti lagi tentang kualitas sanad dan juga kualitas perawinya. Adapun Tabaqah yang pertama adalah ditempati adalah kitab Al-Muwatta, Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Kemudian Tabaqah ketiga yaitu 4 sunan, ditempati oleh kitab 4 sunan, yaitu Sunan Abu Daud, At-Tirmizi, An-Nasai, dan Ibnu Majah. Kemudian Tabaqah ketiga ini berisi seluruh musnad selain Musnad Ahmad. Kemudian juga kitab-kitab mu'jam berada pada Tabaqah ini. Jadi saya kira itu ya
kelebihan dan kekurangannya. Latar belakang penulisan kitab ini tentunya adalah ingin menghimpun hadis-hadis Rasulullah SAW seluruhnya ya, menjadi ensiklopedi yang kemudian dimanfaatkan oleh generasi selanjutnya. Itu kalau kita lihat secara umum ulama kita nasrul ilmi begitu ya. Saya tidak mendapati keterangan tentang sebab khusus beliau menulis kitab Mu'jam ini. Apakah dalam hadis ini disebutkan kualitas mereka secara keilmuan hadis? Bukan keilmuan saya kira ya pertanyaannya ya. Kalau sahabat itu pasti adil ya. Kalau sahabat Nabi pasti adil. Namun riwayat-riwayat setelah itu baru itu ada penilaian ya. Kalau sahabat Nabi adil. Pasti sahabah kulluhum udul. Jadi kita tidak perlu capek-capek lagi untuk memeriksa hadis-hadis mereka ya. Jadi tidak disebutkan dalam kitab ini kualitas daripada hadis itu dan hanya disebutkan begitu saja. Maka dari itu kalau kita ingin mengamalkannya kita harus meneliti lagi terhadap hadis tersebut. Takutnya nanti kita memakai hadis yang dhaif begitu ya. Baik, saya kira itu teman-teman yang kita dapat ambil faidah dari kitab Al-Mu'jam Al-Kabir karangan Imam At-Tabrani ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.